Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercintaku dimanapun Anda berada, baik yang ada di luar dan di dalam negeri. Semoga Anda semua, kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan lagi cerita tentang kisah Adam dan Hawa. Kita lanjutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Kalau cerita secara syariatnya ya begitu, seperti arti-arti yang zahir. Akan tetapi makna mutasabihatnya, makna hakikiyahnya, makna batiniahnya, makna perjalanan hatinya begini. Jadi hawa nafsu kita ini selamanya tidak mau, tidak rela, tidak ridho bahwa hawa nafsu, bahwa diri kita ini dikatakan tidak ada. Allah yang tidak ada, Allah yang gaib, sedangkan kita wujud, kita hidup, kita kuasa, kita punya kehendak. Inilah iblis, setan yang terkutuk itu. Inilah setan yang nyata itu. Yang mana tandanya di dalam hati kita, prasangka hati kita, Allah itu gaib, Allah itu tak nyata, Allah itu tak jelas kekuasaannya, Allah tak jelas kehidupannya, Allah tak jelas kehendak dan daya upayanya. Karena selama ini kita yang telah menjadi Tuhan, yang mentuhani hidup dan badan kita sendiri selama ini. Aku mohon tangguhan kepada Allah sehingga sampai kita dibangkitkan kelak. Maksudnya apa? Dibangkitkan bukan dibangkitkan kalau menurut syariatnya bangkitnya badan. Karena syariat itu kan syarat erat dengan perjalanan-perjalanan badaniah. Perjalanan-perjalanan dohiriyah. Nah, kalau menurut syariat hari kebangkitan itu bangkitnya badan seperti kecambah. Pluk, pluk, pluk. Itu menurut syariatnya. Angan-angan kita selama ini kan begitu. Kalau kita menurut cerita-cerita di kebanyakan yang sudah kita dengar selama ini. Akan tetapi makna mutasabihatnya adalah hari hawa nafsu ini berkuasa seperti layaknya Tuhan sampai hari mereka dibangkitkan. Maksudnya kebalikannya. Maksudnya
sampai ketika ajal menjemput. Itulah hari kebangkitan. Ketika bangkit apanya? Ketika di sakaratul maut, kehidupan dipaksa dikembalikan dengan siksa dan azab yang pedih. Badan dikembalikan dengan paksa dan azab yang pedih. Apapun yang kita cintai di dalam hati kita pun akan menyiksa kita dengan paksa dan azab yang sangat amat pedihnya. Sehingga untuk mensucikan hawa nafsu manusia ini, sakitnya seperti kambing disayat hidup-hidup, dipisahkan antara kulit dan dagingnya, sehingga 1000 kali rasa sakitnya. Itu kiasan rasa sakitnya, kata Imam Al-Ghazali, ketika roh dicabut, ketika syakaratul maut tiba. Jadi pada intinya siksaan demi siksaan, azab demi azab yang terjadi di hari pembalasan, di hari perhitungan, yang mana diperhitungkan kembali apa-apa yang dikuasai oleh manusia, dikembalikan dengan paksa kepada Tuhan yang menciptakannya. Maka itulah yang dimaksud pensucian. Tapi dengan paksa dan siksa, karena selama ini hawa nafsu kita layaknya seperti Tuhan, maunya pingin hidup terus, maunya pingin enak terus, maunya ingin senang-senang terus. Coba cek hati kita, selama ini kan kita seolah-olah ingin hidup terus. Apa buktinya? Buktinya kita takut mati. Itu tandanya kita pingin hidup terus seperti Tuhan. Nah, jadi kapan kita dibangkitkan? Ketika kekuasaan hak-hak Allah sudah dipersembahkan kembali dengan paksa dan siksa kepada Allah, maka manusia kembali kepada keadamannya, yakni mati setelah sakaratul maut, setelah pensucian itu terjadi. Kembali setelah suci bersih dari apa-apa yang diaku-akunya, maka kembalilah manusia ke asalnya, yakni keadamannya. Inilah yang dimaksud hari ketika mereka dibangkitkan. Maksudnya dibangkitkan kembalinya posisi hakikat diri sejati manusia kepada keadamannya. Dari Adam, rojiun kepada Adam. Inna lillahi, dari Adam kucipta, wa inna ilaihi rojiun, dan kembali pulang kepada Adam. Darikulah yang suci semua kuciptakan, dan kembali kepadakulah yang suci apa-apa yang kuciptakan. Jadi sudah kembali ke Adam. Itu yang dimaksud hari di saat mereka dibangkitkan. Maksudnya kesadaran akan bertuhan. Jadi kebangkitan mereka bagi orang-orang yang belum mengenal Allah, ya nanti setelah syakaratul maut. Itulah hari kebangkitannya, bukan bangkitnya raga, tapi bangkitnya esanya Allah kembali. Karena selama ini manusianya telah mentuhani dirinya sendiri, tidak bertuhankan kepada Allah. Namun setelah dilepas semua di dalam hari pembalasan dan hari perhitungan dengan paksa dan siksa, maka setelah itu, setelah pensucian demi pensucian itu, maka manusia kembali suci menuju menjadi Adam.
Adam lagi. Tidak ada lagi. Dari Adam menjadi Adam. Jadi syakaratul maut, bila di dunia ini mangkana fi hadhihi a'ma, barang siapa buta mata hatinya, barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun semakin buta mata hatinya. Wa adallu sabila, dan tersesat-sesatlah jalan pulangnya. Maknanya bila di saat kita hidup ini tidak mengenal bagaimana takwa yang sebenarnya, bagaimana beriman yang sebenarnya, bagaimana bertuhan yang sebenarnya, bagaimana beragama yang sebenarnya, bagaimana menyembah yang sebenarnya, bagaimana mengabdi yang sebenarnya, semua ada di babakan hati. Hati, kaji diri. Bagi siapa di dunia ini tidak beriman dan bertakwa, yakni mengenal Allah, yakni kembali Adam sebelum dipaksa dan disiksa di sakaratul maut, dikembalikan kepada Adam. Barang siapa di dunia ini kita lekas-lekas mati sebelum mati, yakni kembali ke Adam, kembali ke tiadaan. Maknanya kita sudah memasrahkan dan merelakan serta meridhokan kembali bahwa hidup dan badan ini sebenarnya bukan milik kita, yakni milik Sang Pencipta, yakni Allah. Maka itulah jalan husnul khotimah. Jadi bila saat ini, bila di dunia ini kita selamat, bila saat di dunia ini kita sudah husnul khotimah, bila di dunia ini kita tidak sombong lagi, bila di dunia ini kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita sendiri, dikembalikan kepada Allah, hidup dan badan dikembalikan kepada Allah, sehingga nafsu ini menjadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Akhirnya jiwa akan tenang. Bila di dunia jiwa kita sudah kembali kepada Allah, roh kita kembali kepada Ruhullah, alias kita sudah kembali tidak ada, kembali kepada hakikat diri sejati manusianya yang Adam. Maka itulah jalan husnul khotimah, jalan keselamatan, jalan iman, jalan takwa, jalan mengabdi, jalan bertuhan. Jadi babakan hati. Maka ketika datang ajal nanti pun, karena kita sudah husnul khotimah, sudah mati sebelum mati, maka tidak akan takut lagi atas kematian. Atas kematian zahiriyah, karena sesungguhnya kematian itu nikmat, kematian keadaman itu nikmat, tidak disiksa oleh dunia lagi, tidak diperbudak oleh iblis dan setan lagi, alias hati sudah bebas menang merdeka dari perbudakan iblis dan syaitan. Jadi ketika manusia sudah mati sebelum mati, jadi ketika manusia sudah mempersembahkan kembali bahwa hidup dan badan ini miliknya Allah dengan rela dan ridho, di dalam hati kita sudah tidak mengaku-akui bahwa hidup ini hidup manusianya, badan ini badan manusianya, maka irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalikanlah dengan rela dan ridho
kepada Allah apa-apa yang bukan hak milikmu, maka Allah pun akan ridho kepadamu. Inilah yang dimaksud kembali kepada Adam, ketiadaan, yang ada hanya Allah. La maujudan illallah, la ilaha illallah. Yang saya ceritakan ini babakan hati, babakan batiniah, babakan mutasyabbihatnya dari arti-arti syariatnya. Wadkhuli fi ibadi, maka jadilah kalian golongan-golongan hamba-hambaku yang mengabdi. Nah, itulah yang dimaksud pengabdian. Itulah yang dimaksud pengorbanan. Mengorbankan apa-apa yang sangat kita cintai, yakni hidup dan badan yang selama ini kita akui sebagai milik kita, dipersembahkan lagi, dikorbankan lagi, dikembalikan dengan rela dan ridho kepada yang berhak, yakni yang menciptakannya. Nah, jadi ketika sudah dipersembahkan kembali, maka tiadalah diri manusianya. Adamlah yang ada tinggal meneng wae, tak bersuara dan tak berhuruf, diam wae. Yang ada hanya Allah yang tak bersuara dan yang tak berhuruf. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian semua ke dalam surgaku. Itulah yang dimaksud surga. Adam itu kan tinggal di surga. Adam dan Hawa, bila Hawa itu sudah mutmainnah, tinggalnya ya di surga. Hati selalu tenang, hati selalu enjoy, hati selalu bahagia. Innal awliya la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tiada rasa ketakutan di hatinya dan tidak akan bersedih hatinya. Karena apa? Karena semuanya sudah dikuasai oleh Allah. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Karena semuanya sudah dicukupi oleh Allah. Jadi hatinya tenang karena hatinya sudah tidak jadi Tuhan lagi, karena hatinya sudah bebas lepas dari perbudakan hawa nafsu iblis dan setan selama ini. Jadi hanya orang-orang yang bertakwalah yang bebas lepas dari godaan-godaan iblis dan setan. Jadi wahai sobat, bertakwalah kepada Allah kita semua. Jadi yang dikatakan surga itu ketika kita sudah menjadi Adam, yakni tidak ada ya ketika kita mau makan. Sesungguhnya menurut syariat kita yang kelihatannya beranjak mengambil nasi, mengambil lauk, mengambil ikan, mengambil sayur, dan tersedianya makanan di depan kita, kita yang makan, kita yang merasakan makan, seolah-olah manusia lain melihat kita seperti itu. Karena manusia lain yang melihat kita di hatinya masih menjadi Tuhan daripada menjadi hamba. Bagi kita yang sudah menjadi hamba, bukan kita lagi yang berbuat. Wong kita tidak punya hidup kok mau bisa berbuat. Ya hiduplah yang berbuat. Allah lah yang menyediakan semua. Ketika terasa rasa lapar, maka Allah penciptanya dengan kasih sayangnya menyiapkan semua apa-apa yang dibutuhkan oleh kita.
Allah yang mengambil nasi, Allah yang mengambil lauk pauknya, Allah yang mengambil sayurnya, Allah yang menyediakan di depan kita, Allah yang menyuapi, Allah yang meminumi, Allah yang mengatur seluruh apa yang sudah kita makan, dijadikan vitamin, dijadikan darah, dijadikan daging, dijadikan energi, diperedarkan darah-darah ini secara sempurna oleh penciptanya. Nah, inilah bukti bahwa badan ini bukan milik kita. Sebab kita tidak tahu menahu isi di dalamnya. Jangankan tahu menahu isi di dalamnya, mengatur saja tidak pernah. Kok kita selama ini mengaku-ngaku memiliki hidup dan badan. Inilah kesombongan-kesombongan setan dan iblis itu. Itulah kesombongan-kesombongan hawa nafsu kita sendiri itu. Sehingga diturunkan ke dunia dan diazab di dalamnya. Dijadikan budak-budaknya hawa nafsunya sendiri. Nah, jadi seperti bayi lagi. Jadi rasa keadaan sebagai bayi yang dulu belum kita rasakan, belum pernah sedetik pun kita rasakan setelah Anda bertuhan, maka setelah Anda menjadi hamba Allah, setelah Anda menjadi makhluk, ketika Anda sudah kembali menjadi khalifah Allah, wakil-wakil Allah, maka rasa keadaan bayi itu bisa kita rasakan. Awe makan datang, awe minum datang, awe dimandiin, disolatin, diwuduin, disucikan hatinya dari selain penguasanya. Itulah yang maha suci. Jadi fitrah kembali. Jadi itulah tanda-tanda lambangnya orang yang sudah bertuhankan Allah. Bukan bertuhankan hawa nafsunya, bukan bertuhankan iblis dan setan. Jadi kalau masih bertuhankan iblis dan setan, ya mempertuhankan syariat-syariat kemanusiaannya. Seolah-olah manusianya yang berkuasa, seolah-olah manusianya yang bisa bersyariat, sehingga dijadikan budak-budaknya hawa nafsunya sendiri. Jadi cerita di dunia ini ada zahir dan batinnya, ada syariat dan hakikatnya. Semua inilah yang dimaksud kesempurnaan Allah. Tanpa zahir, tanpa batin, zahir pun tak ada. Dengan zahirlah batin ini nyata adanya. Dengan badan inilah maka Allah itu nyata adanya. Hidup itu nyata adanya. Kalau tidak nyata hidup itu, bagaimana badan ini bisa terlahir? Bagaimana badan ini bisa tercipta dengan nyata seperti ini? Jadi bukti nyatanya Allah itulah terciptanya wujud-wujud yang diciptakan oleh Allah. Jadi bisa melihat apapun, bila tanpa hidup maka apapun dan siapapun tak akan pernah terwujud. Dengan Allah lah, dengan hiduplah, maka semua akan terwujud, termasuk badan-badan ini. Nah, jadi ketika saat bayi kembali fitrah, itulah yang dimaksud surga. Ketika manusia sudah rela kembali mengembalikan hidup dan badan ini kepada Allah. Tapi jangan salah paham, bukan manusia menjadi Allah. Manusia tetaplah menjadi manusia, yakni Adam tidak ada. Allah tetaplah Allah. Allah maha wujud. Jadi yang wujud selama ini baik awal dan akhir ya Allah sendiri. Ketika manusianya sudah tak merasa dirinya wujud. Ketika manusia kembali ke alam keadamannya, ketiadaannya,
kegoibannya. Itulah nyata kewujudan Allah. Kemanapun arah wajahmu kau hadapkan, disitulah wajhullah. Ketika hati sudah suci dari diri manusianya, maka apapun yang dipandang ya zatnya sendiri, ya Allah sendiri. Allah meliputi langit dan bumi, Allah meliputi zahir dan batin, Allah meliputi hidup dan badan ini. Alhamdulillah tadi sampai ayat ke-14 di dalam surat Al-A'raf. Ayat yang ke-15 kelanjutannya, qala innaka minal mundurin. Artinya Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Kapan waktunya? Hingga waktu yang ditentukan. Kapan? Syakaratul maut. Kapan? Hari kiamat, setelah hancur leburnya hidup yang diakui oleh manusianya. Itulah langit dan bumi adalah badan yang diakui oleh manusianya, sudah dihancur leburkan, dikembalikan dengan paksa dan siksa di saat syakaratul maut. Itulah penangguhan, akhir penangguhan bagi hawa nafsu yang belum kembali kepada Allah di saat hidupnya. Jadi kira-kira kenal Allah, bertakwa, beriman, bertuhankan Allah sekarang atau nanti, tinggal pilih sendiri. Allah lah yang berkehendak atas masing-masing diri manusianya. Sampai ayat yang ke-15 di dalam surat Al-A'raf. Kita lanjutkan di episode yang akan datang. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.